Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, saya Siti Heliana, rekan saya ada Hana Fatia, Bayu Samudra, dan Rangga Jatikusuma Lukman. Akan mempresentasikan tugas kami. Kami mengangkat satu serangan yaitu brute force dengan melakukan pendekatan insiden respon untuk menangani serangan ini. Seperti kita ketahui, brute force itu sendiri adalah sebuah salah satu jenis serangan cyber yang mencoba untuk menebak kredensial pasangan username dan password ataupun juga kunci enkripsi dengan berbagai semua kemungkinan kombinasi. Nah, di sini kami akan coba untuk melakukan demo atau simulasi menyerang salah satu server. Dalam hal ini kami menggunakan Raspberry Pi. Kami asumsikan Raspberry Pi ini adalah salah satu server yang akan kita serang. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk demo terhadap serangan brute force ini. Silahkan. Oke, untuk hal pertama yang dilakukan dalam demo ini adalah POV sebagai attacker. Jadi sebagai attacker biasanya pertama yang dilakukan adalah melakukan Nmap, yaitu network mapper. Nah, network mapper ini adalah alat pemindaian jaringan yang dapat digunakan untuk menemukan kira-kira port mana saja yang terbuka. Mengapa hal itu penting? Karena deteksi port terbuka bisa mengidentifikasi port mana saja yang rentan, seperti halnya port yang menjadi celah masuk untuk peretas jika layanan dalamnya memiliki celah vulnerabilities. Nah, port yang terbuka juga, jika diidentifikasi, dapat mencegah serangan. Dengan mengetahui port mana saja yang terbuka, admin dapat menutup dan yang tidak perlu dan juga dapat mengurangi risiko serangan seperti port scanning, brute force, dan malware exploitation. Dalam hal ini, kita melakukan Nmap untuk menutup celah brute force. Mungkin dapat didemokan. Oke, dapat dilihat ya bahwa port yang terbuka adalah port 22 dan juga 80 dengan servis SSH dan HTTP. Mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah melakukan demonstrasi terkait dengan port mana yang terbuka menggunakan Nmap, kita ketahui tadi bahwa salah satu port yang terbuka adalah port 22, di mana adalah servisnya SSH. Di sini kita akan coba melakukan eh, serangan brute force menggunakan Hydra. Jadi Hydra ini adalah merupakan brute force attack tools yang dapat digunakan untuk menebak kombinasi username dan password yang sudah kita buat sebelumnya untuk dapat menyerang protokol seperti salah satunya adalah SSH tadi. Di sini kami sudah menyiapkan beberapa file TXT. Ada file untuk user, ada kita siapkan 3 username dan juga file password kita siapkan 7 password. Kemudian kita coba melakukan serangan terhadap server yang kita simulasikan menggunakan Raspberry, yaitu ada servernya ada di sebelah kiri ini. Kita coba simulasikan, kita coba serang menggunakan Hydra ini. Nah, di sini membutuhkan beberapa waktu dan sudah kita di sini sudah berhasil bahwa port 22 tadi yang servisnya adalah SSH tadi dengan hostnya sebagai berikut itu sudah kita ketahui untuk username-nya adalah Pi dan juga untuk passwordnya adalah Raspberry. Baik, untuk simulasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana point of view dari tim penanganan insiden. Di sini untuk melihat atau memonitoring bagaimana terjadinya brute force itu di dalam sisi server kita bisa melihat lognya. Nah, selain menggunakan Outlook dari sisi server juga kita sebenarnya bisa menggunakan aplikasi. Namun di sini kita coba dari segi servernya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada banyak log yang masuk dari pukul 14.58. Ya, di sini ada percobaan masuk ya dari beberapa list history, ada memasukkan password gagal, lalu ada connection close. Nah, di sini kita bisa lakukan deteksi bagaimana
brute force itu dia menyerang dengan beberapa kombinasi username dan password. Dalam penanganannya itu kita juga bisa menggunakan di sini library-nya atau paketnya itu ada file to ban. Nah, di sini fungsinya untuk apabila terjadi kombinasi yang berulang dalam server atau serangan brute force, itu kita bisa melakukan set untuk memban sebuah IP yang dilakukan untuk penyerangan. Bisa diaktifkan dengan cara sistem start file ban. Setelah kita coba aktifkan, kita akan lihat statusnya. Nah, di sini file to ban-nya sudah running ya. Nah, kita coba juga dilihat dari segi attacker, bagaimana ketika file ban ini sudah diaktifkan. Apakah hasilnya akan kena ban atau berhasil? Kita akan lihat nanti setelah dilakukan brute force oleh Hydra. Nah, di sini pengaturan dari file ban-nya juga kita bisa sesuaikan ya. Di sini ada 3 kali percobaan. Jadi apabila ada attacker yang mencoba 3 kali kombinasi dan dia melakukan kesalahan, maka dia akan dilakukan ban time selama 600 detik atau 10 menit. Nah, dari ban time ini juga apabila nanti kita dilakukan di server production, kita bisa set lifetime saja untuk menanggulangi terjadinya atau mitigasi terjadinya brute force di kemudian hari. Nah, dilihat juga dari segi attacker, kita bisa melihat bahwa attacker gagal untuk mengakses atau mendapatkan username dan password dari server yang dilakukan penyerangan. Di sini time connection error. Nah, lalu kita akan lihat bagaimana di segi server untuk monitoringnya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa Fail2Ban berhasil memban satu IP, di mana IP ini adalah merupakan IP attacker. Dan total failed atau total percobaan itu sudah melakukan 69 kali kesalahan. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan saya, Mbak Heli. Demikian demonstrasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.